Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, para sati, mari kita mulai kajian pertama, yaitu faslun fir riba. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'anallahu fi ulumi fid dharain. Faslun, bermula ini satu pasal fir riba, mengenai riba. Riba bi alifin maksuratin, dengan alif maksurah yang lurus, enggak bengkok. Lughatan, menurut lughah, menurut bahasa, riba itu az-ziyadatu, yaitu tambah. Ya, bertambah, tapi bukan dari nanti keuntungannya, ya, beda. Sesuatu yang tambah. Wa syar'an, dan menurut syara, yang namanya riba muqabalatu iwadin, menerima pertukaran yang khusus, yaitu bisa berupa barang berharga, emas, perak, atau duit, uang. Kemudian juga sesuatu yang dimakan, bi'akhara, dengan sesuatu yang lain, baik dengan naknukut, uang, atau dari yang sejenis, atau bukan, nanti daripada yang lain. Majhulin, yang tidak, majhulit tamasuli, yang tidak diketahui kesamaan, fi mi'yaris syar'i, di dalam ukuran syarak, yaitu ukuran yang memang sudah diketahui. Halatal aqdi, pada waktu akadnya, au ma'at takhirin, atau beserta penundaan, fil iwadaini, di dalam penyerahan dua barang, au ahadihima, atau salah satunya daripada dua barang tersebut. Jadi yang disebut riba adalah menerima pertukaran dengan sesuatu yang lain tanpa diketahui kesamaan ukurannya di dalam ukuran syarak pada saat pelaksanaan akadnya, pertukarannya. Atau yang kedua, pertukarannya sama dalam ukuran, cuma masalahnya ada penundaan pada dua barang yang ditukarkan atau salah satunya, maka itu disebut dengan riba. Nah, kita di sini ngomongin ribanya, ya, kita ambil adalah fokusnya kepada riba barang ribawi, ya. Barang ribawi, yang mana barang ribawi itu adalah pertama emas, perak, gandum, garam, kemudian juga, ya, korma. Ini barang-barang ini memang Rasul sudah menyebutkan, disebut dengan barang ribawi. Kenapa barang ribawi? Nanti lihat, pertama, pertukaran, yaitu menerima pertukaran dengan benda yang lain yang tidak diketahui kesamaannya di dalam ukuran menurut syarak. Jadi kalau kata Nabi mah, kalau emas dengan emas, perak dengan perak, garam dengan garam, gandum dengan gandum, tapi harus yang seukuran. Tapi kalau misalnya majhulit tamasuli, tidak diketahui kesamaannya fi miqyaris sa'i,
di dalam masalah ukurannya, maka bisa disebut ada ziyadah, ada tambahan. Ya, ada tambahan. Saya punya emas berbentuk berbentuk gelang, tukeran, udah bosen dipegang mulu sama istri. Teman saya juga punya emas berbentuk cincin. Ya. Maka dalam pertukaran itu bukan diambil daripada segi nilai jual harganya, tapi dari segi kesamaan takarannya, ukurannya. Apa kalau misalnya cincinnya ataupun gelangnya, ya, maka ya gelangnya 5 gram, maka harus ditukar dengan cincin 5 gram. Walaupun misalnya cincinnya ini mah modelnya lebih mahalan dibanding gelangnya gitu. Jadi bukan dari segi penjualan ternyata ini harga cincin lebih mahal berarti cincinnya 5 misalnya, gelangnya 6. Bukan kayak gitu, tapi diambilnya daripada kalau emas dengan emas ukurannya harus sama walaupun bentuknya berbeda, walaupun dari segi nilai jualnya beda. Mungkin dari segi ininya bagusan gitu. Nah, kalau misalnya pertukaran emas dengan emas tapi majhulit tamasul, tidak diketahui daripada kesamaan di dalam syarat, hitungan ukuran syarat, ternyata tadi cincinnya 5, gelangnya 6 misalnya. Itu kan tidak ada kesamaan. Maka yang begitu disebut dengan riba. Ingat dari segi ukuran. Kalau nuker emas dengan emas, kalau itu 5 gram ya harus ditukar 5 gram. Walaupun bentuknya kayak gimana. Atau yang ini mah belinya di Paris, yang ini belinya di pasar Rebo Citayam. Ya sama baik, yang dilihat bukan daripada penjualan itunya, harganya, tapi dari segi berapa beratnya, berapa gramnya. Kalau ada kelebihan, maka itu disebut riba. Disebut, kita ngomongin barang ribawi. Ya, di sini. Atau juga bisa disebut riba ma'a takhirin fil iwadaini, atau beserta ya penyerahan yang ditangguhkan di dalam 2 barang yang ditukar tadi atau salah satunya. Ya betul, saya tukar cincin seberat 5 gram ditukar dengan gelang seberat 5 gram. Cuma yang punya cincin udah nyerahin nih cincinnya. Yang kakak punya gelang, besok ya gelangnya. Nah, gitu. Jadi nggak ada penyerahan barang tersebut di dalam akad tersebut. Serah terimanya ada yang ditunda. Nih cincinnya, ya saya terima, tapi gelangnya besok ya. Hal itunya mah sama, beratnya mah 5 gram, 5 gram. Itu juga disebut dengan riba, atau salah satunya atau kedua-duanya gitu. Kalau memang penyerahannya secara di sini disebutkan ada secara penyerahan yang ditunda, bisa jadi ya di sini adalah riba nasai karena ada penangguhan. Kalau misalnya tadi harganya ataupun beratnya beda, berarti riba fadli, ada kelebihan dalam pertukarannya. Wariba, dan bermula riba itu
Wariba, dan bermula riba hukumnya adalah haramun, hukumnya adalah haram, sepakat. Ya, artinya dalam jadi suku hukum Islam bahwasanya riba itu adalah haram secara sepakat para ulama dan secara dalil naklinya Al-Qur'annya juga sama. Wa in nama yakunu, dan bahwasanya ada terjadi itu riba. Nah, maka disebutkan di sini fiddahabi wal fiddati, di dalam masalah emas dan perak. Jadi kita ngomongin ribanya ribawi ya, barang ribawi ini. Terjadi kenapa? Karena tadi tidak kesamaan ukurannya atau penyerahannya tidak di tempat akadnya. Serah terimanya ada yang ditunda. Emas dengan emas, perak dengan perak gitu. Yang kedua, ada jenis dari wafil madhumati, dari jenis makanan. Dari jenis makanan itu ya seperti tadi disebutkan gandum ya. Gandum termasuk makanan. Wahia, dan itu makanan mayuksadu, sesuatu yang dituju goliban biasanya litumi, untuk dimakan ya, makanan manusia gitu. Iktiatan, baik untuk menguatkan badan atau makanan pokok, autafakuhan, ataupun cuma ya bahasanya cemilan-cemilan beda gitu, makanan-makanan isam ya, seperti atau makanan campuran untuk nyenakin doang ya, kalau di sini bilang korma termasuk lobak, timun, autadawian, ataupun yang berbentuk obat-obatan seperti yang termasuk di dalamnya adalah garam. Artinya dari yang disribawi tadi itu ada emas, perak, gandum, kemudian juga garam, korma. Nah itu ada 3 jenis. Satu yang disebut nukutnya dengan barang berharganya yaitu emas dan perak. Dari segi makanan, korma, gandum, termasuk hias nanti beras ya, dan lain sebagainya. Kemudian nah dari bentuk yang namanya tadawiyan, obat-obatan, termasuk di dalamnya adalah milhu ataupun garam. Nah itu kalau ditukernya kagak sama berarti bisa jadi riba. Ono gandum bagusan, ini gandum jelekan, ditukar yang bagus 2 karung ya, yang bagus 1 karung, yang jelek 2, kan gitu kita tukarnya ya, gak mau rugi kan. Kenapa? Masa tukar sama yang jelek sama-sama 1 karung, gak bisa. Harus siapa? Yang bagus 1 karung, yang jelek juga 1. Kalau jual tuker kayak begitu, kan ini yang bagusan berarti 1 karung, yang jelek 2 karung, pantas riba. Gitu. Itu jadi jatuhnya riba. Cuma nanti ada bahasa hilah, artinya hil ya, ada artinya strategi biar kagak riba. Strategi kagak jadi riba tuh intinya nanti yang satu dijual dulu, dapat duit, baru beli yang satunya lagi sehingga harganya sama, ataupun jadi dapat duanya. Apa maksudnya? Jadi satu karung gandum yang bagus dibeli dulu sama yang punya, gandum yang jelek nanti dia tukeran. Dari hasil jualannya itu baru dia beli sekarung gandum yang cakep. Itu namanya ada strategi biar kagak jadi riba. Kalau yang nambah, kalau yang jelek nambah uang. Ya itu riba namanya. Makanya jenisnya gimana ya? Artinya dibeli dulu. Nih beli dulu deh. Udah dibeli dapat duit baru beli yang gitu kan ya. Kalau langsung tuker gitu jadi riba, karena termasuk barang riba
ribawi, barang yang memang disebutkan sama Nabi. Kalau emang jualan kayak gitu nggak boleh lebih, kagak boleh kurang, harus sama gitu ya. Jadi ya beda sama, pokoknya mau jual emas sama emas, walaupun ini yang bikin orang terkenal, ini orang biasa, ya harus sama, baik tukeran. Itu 5 gram ya ini 5 gram gitu. Gak boleh lebih. Yang penting karatnya sama, baik karatnya. Walaya jadi dan tidak berlaku riba fi ghairi dzalika pada selain yang tadi disebutkan ya, seperti di masalah jerami ataupun yang lain lah, intinya bukan emas perak, bukan dari segi yang makanan pokok ataupun daripada makanan cemilan ataupun sejenis kayak obat-obatan ya, termasuk di dalam obat-obatan itu nanti ada yang namanya jahe apa gitu ya. Illa mutamasilan, tidak berlaku yang namanya riba pada selain yang tadi. Artinya apa? Kalau tuker tambah motor mah boleh-boleh baik. Saya punya motor ini, dia terus ada showroomnya, saya tuker, tapi bahasanya tuker ya boleh baik itu mah, karena bukan barang ribawi. Atau nanti tukernya dengan tidak sejenis, emas ditukar sama perak, perak ditukar sama emas, ada lebihnya ya boleh gitu mah. Antara beras sama gandum, walaupun makanan kuat tapi tidak sejenis, ya boleh lebih-lebihan gitu. Atau ya jenisnya kalau memang walaupun barang ribawi tapi kalau tidak sejenis ditukar sama tukeran, itu nggak jadi masalah. Beras ditukar sama garam, ya silakan, ada lebih kurangnya gitu. Karena bukan termasuk barang ribawi. Ya, kalau tukar tambah motor mah bahasanya gitu. Saya mau nyari di showroom motor situ ya, motor saya udah jelek nih, tukar sama yang bagus tapi harus nambah gitu kan. Tukar tapi tambah, ya harusnya nggak jadi masalah. Walaya juzu dan tidak boleh baikun zahabi, di sini makanya disebut barang ribawinya. Dan tidak boleh menjual emas bizahabi dengan emas, wala fidoti dan menjual perak dengan perak, kadzalika seperti itu maksudnya bil fidoti dengan perak. Madruba ini yang sudah dicetak dua-duanya, bisa jadi kalung, bisa jadi cincin atau batangan ya, ataupun karena ada itu emas atau perak, atau ya goiri madruba ini ataupun belum dicetak, masih berupa batangan emasnya atau udah jadi cincin tadi jadi gelang, nggak boleh ditukar-tukar kayak itu illa kecuali ya dengan 3 syarat. Boleh tukar-tukar emas, tukar perak sama perak ya, dengan 3 syarat. Pertama, barang yang ditukarkannya itu mutamasilan, yaitu ukurannya sama ya, dengan yakin kalau ono 5 gram ya tukarnya juga 5 gram. Mislan maksudnya sama, seukuran, bimislim dengan ukurannya, pada ukurannya, tanpa ada penambahan, tanpa ada pengurangan di antara 2 barang yang ditukar tadi. Fala yasihu, maka tidak sah bai'u syai'in min dalika, menjual sesuatu min dalika daripada emas dengan emas, perak dengan perak, mutafadilan dengan ukuran yang berbeda-beda. Emas tukar dengan emas yang ini 5 gram ono 6 gram, nggak bisa. Perak ini 5 gram ono 6 gram, nggak bisa. Itu tidak sah pertukarannya. Syarat pertama, jadi barang ribawi kalau mau ditukar
syaratnya satu, ukurannya sama, timbangannya sama, beratnya sama. Kalau ditaker, takerannya sama. Yang kedua adalah terkandung dalam ucapan pengarang kitab qauluhu, ucapan musannif tentang bahwasanya benda yang ditukarkan itu harus nakdan, ai halan, artinya dibayarnya, ditukarnya secara kontan, halan, pada saat itu juga, nggak boleh ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda kayak tadi au mutaakhiron, ataupun tadi bahasanya gara-gara diakhirkan, au ma'atakhirin tadi bahasanya di awal, beserta ditunda pembayarannya. Jadi kalau memang sudah di situ deal langsung tuker dua-duanya, emas sama emasnya, perak sama peraknya. Ya, ini apa cincin itu gelang, tuker dua-duanya di situ, di tempat kesepakatan. Jangan ditunda, emas yang cincin udah dikasih, gelangnya besok misalnya. Nah, itu juga agak boleh karena syarat dari barang ribawi tadi. Yang ketiga syaratnya adalah harus yadan biyadin, harus serah terima secara langsung. Sebelum berpisahnya di antara dua orang tersebut. Nakdan bayarnya kontan, kemudian kalau yadan biyadin berarti serah terimanya secara langsung. Itulah jual beli atau ya termasuk dalam masalah riba. Dari segi pertukaran, kalau orang dulu makan nuker sama nuker ya, barteran jenisnya. Jadi kalau barang ribawi syaratnya biar kagak jadi riba, pertama ukurannya sama, kedua harus kontan, ketiga serah terima barang pertukarannya pun secara langsung. Jangan sampai emasnya mas saya masih di orang, nggak kontan nantinya misalnya, karena dibutak dulu misalnya satu, itu tidak boleh. Sudah sampai situ dulu, sampai falau bi'a syai'un min dzalika. Kemudian untuk menjawab satu pertanyaan, bagaimana jualan online, ya silahkan saja. Jual beli online silahkan, walaupun tidak sesuai dengan syarat ketentuan menurut mazhab Syafi'i. Ya, karena di antara syarat daripada mazhab Syafi'i, ya intinya harus dalam ada di dalam rukun jual belinya, barangnya harus kelihatan, ya harus kelihatan. Tapi ini barang cuma berbentuk gambar misalnya, maka menurut Imam Maliki mah boleh kalau memang ternyata barang yang dijual sudah ada penjelasan barangnya, ukurannya segini, warnanya ini, modelnya kayak gini. Ya biasa kan kalau kita di online kayak gitu ya, beli tas di online, contoh nih tasnya warnanya ada hitam biru merah, ukurannya segini, bahannya kayak begini, harganya segini. Ya kalau angkatnya kan di situ tinggal ada taruh ranjang atau beli. Nah ya rasanya juga ada beli, maka itu boleh. Cuma kerugiannya tanggung sendiri. Kenapa? Kalau belinya beli tipik malah dikasih kerupuk, ya rugi sendiri, bahasa begitu. Ya. Karena betul-betul kalau di mazhab Syafi'i mah jualan tuh biar dua-duanya untung, kagak ada yang dirugiin, kagak ada yang ditipu. Jadi ada coba kalau beli barang yang mahal, yang datang apaan deh. Gitu. Jadi kalau begitu jangan salahin itu yang kita sendiri yang memang mau berjualan dengan sistem boleh melihat ataupun barangnya adalah nggak di tempat, atau barangnya secara gambar saja dengan sifat-sifat yang memang kita sudah tahu. Ya kalau memang iya betul benar barangnya ya alhamdulillah. Tapi kalau ini jadi ya rugi sendiri nantinya. Itu doang.
Dan dalam masalah jual beli ya online ya intinya mah harus 3. 1, jangan gurur ya. Ya gurur itu artinya ada ketidakpastian. Barang kapan dikirim secepatnya 2 bulan baru dikirim. Tapi kalau di situ kan ada 3 hari nyampe, misalnya 2 hari nyampe. Yang keduanya nggak boleh dolim, ya. Ya dolim tuh misalnya ternyata ya kan dolim kalau jualan di online mah barangnya mah dipotong banyak banget. Pas datang buruk amat. Ada sesuai. Yang ketiganya harus ya jangan ada penipuan. Kayak tadi belinya kulkas dikasih kerupuk, nah itu berarti udah rugi sendiri. Yang bagus ya secara Imam Syafi'i pembeli penjual barang ada di situ. Nah mau terusin jual belinya silakan, mau batal juga nggak apa-apa karena keuntungannya udah kelihatan. Tapi memang sekarang zaman lebih modern ya boleh dengan pemahaman dari mazhab yang lain, artinya boleh barang tersebut yang penting ada sifatnya jelas. Ya tergantung para penjualnya dah itu mau jujur apa kagak gitu. Tapi Ustaz, kalau datangnya seperti saya pesan sendal ukuran 38 gitu. Ternyata datangnya lebih kecil gimana Ustaz? Ya bisa kalau kesalahan ini yang di situ siapa yang nanya? yang disalahin ya penjualnya. Nanti kan bahasanya itu barang bisa kita cancel ya. Tapi nggak bisa dipakai barangnya. Enggak, bisa kita cancel, balikin lagi, ya diambil, ya bisa juga gitu ya. Tapi kadang-kadang dibalikin lagi itu tidak kembali. Uangnya kembali. Iya. Atau mungkin sistem COD bayar di tempat kagak bisa, ya. Kalau nggak sesuai, ya udah balikin baik barang duit kagak dikasih. Ya secara nanti mau diterusin jual belinya atau ya itu sekali lagi terserah ya. Kalau mau untung ruginya di situ maksudnya ya kesalahan kita kenapa percaya dengan jual beli kayak begitu. Iya ya kalau mau ke pasar pokoknya sudah ditanya langsung ukurannya pas gitu. Itu secara yang lebih bagus, secara lebih teliti gitu biar nggak ada kerugian di antara kedua belah pihak. Itu saja. Ya Rasulullah